Halo semuanya, uh, saya mengucapkan selamat siang bagi yang menonton. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul mengklasifikasikan tingkat kematangan pada buah pisang Ambon. Tapi sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raja Rino Simamora dengan nomor NPM 2331636. Oke, di sini kita akan lanjut ke pembahasan. Kita akan memasuki pendahuluan. Latar belakang saya mengambil 6 alinea. Dari alinea 1 sampai 2, yaitu gambar umum bidang topik, itu saya mengambil 4 poin. Poin pertama, pertanian modern semakin banyak mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Kemudian poin yang kedua, AI dan pengolahan citra digital mulai digunakan dalam klasifikasi buah untuk mengidentifikasi kondisi atau kualitas secara otomatis. Kemudian poin yang ketiga, pertanian digital menekankan pentingnya data primer yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Poin keempat, machine learning dan deep learning membuat klasifikasi buah lebih cepat, objektif, dan konsisten dibanding metode manual. Di alinea ketiga sampai keempat, permasalahan nyata di lapangan, itu saya memiliki 4 poin. Poin pertama, sulit menentukan tingkat kematangan buah secara manual karena sangat subjektif. Kemudian poin yang kedua, pada pisang Ambon, perubahan warna kulit sering diartikan berbeda oleh petani atau pedagang. Kemudian di poin yang ketiga, resiko kerugian muncul jika buah terlalu matang atau cepat busuk atau dijual masih mentah dan kurang diminati. Dan poin yang terakhir, ketidakseragaman kualitas dalam satu kelompok pisang mengganggu distribusi, menurunkan nilai jual, dan merugikan petani atau pedagang. Alinea kelima, alasan datasheet primer diperlukan. Itu saya memiliki 3 poin. Poin pertama, kondisi nyata di lapangan berbeda dengan dataset publik. Misalnya pencahayaan, sudut kamera, variasi genetik. Kemudian poin yang kedua, dataset sekunder sering tidak sesuai dengan konteks lokal. Makanya saya menggunakan data primer. Kemudian poin yang ketiga, dataset primer dari foto pisang berbagai tingkat kematangan membuat sistem lebih representatif dan akurat. Kemudian di alinea ke-6, yaitu rencana, tujuan, dan manfaat proyek. Merancang sistem klasifikasi tingkat kematangan pisang Ambon berbasis pengolahan citra digital. Kemudian tujuannya di poin kedua, membantu petani, pedagang, dan konsumen menentukan kualitas buah secara objektif. Kemudian di poin ketiga, yaitu manfaatnya meningkatkan efisiensi distribusi, mengurangi kerugian, serta mendukung pertanian digital modern dan berkelanjutan. Kemudian latar belakang masalah, di sini saya memiliki 2 poin penting di latar belakang masalah yang saya ambil. Yang pertama yaitu subjektivitas dalam penentuan kematangan buah. Penentuan kematangan pisang Ambon yang masih mengandalkan pengamatan visual manual sangat subjektif karena setiap orang bisa menilai berbeda, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakseragaman dalam rantai pemasaran buah. Kemudian poin yang kedua, risiko kerugian akibat ketidaktepatan panen dan distribusi. Kesalahan menentukan tingkat kematangan pisang Ambon risiko menimbulkan kerugian besar, baik karena dipanen terlalu muda sehingga kualitas rasa kurang maksimal maupun terlalu matang sehingga cepat rusak, yang pada akhirnya berdampak pada penyimpanan, distribusi, hingga kepuasan konsumen. Kemudian tujuan proyek. Jadi tujuan proyek saya ini saya ambil 3 poin penting, yaitu yang pertama adalah tujuan utama proyek ini adalah mengumpulkan dataset primer berupa citra pisang Ambon dari berbagai tingkat kematangan yang nantinya digunakan sebagai dasar pelatihan sistem klasifikasi berbasis pengolahan citra digital dan kecerdasan buatan, sehingga hasil klasifikasi lebih akurat, konsisten, dan objektif. Kemudian di poin yang kedua, selain itu, dataset juga dikumpulkan untuk mendokumentasikan variasi visual pisang Ambon dalam kondisi nyata, seperti perbedaan pencahayaan, sudut kamera, tekstur, maupun warna kulit, agar dapat menghasilkan data pelatihan yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kemudian poin yang ketiga, lebih luas, pengumpulan dataset ini ditunjukkan untuk mendukung penelitian dan pengembangan sistem pertanian digital, khususnya dalam klasifikasi buah, sehingga mampu membantu petani, pedagang, maupun konsumen menentukan kualitas buah dengan cepat dan tepat, sekaligus mengurangi kerugian serta meningkatkan efisiensi distribusi dan pemasaran. Kemudian metode pengumpulan data. Di sini saya memiliki 3 metode.
yaitu teknik, alat, dan prosedur. Oke, saya jelaskan dari teknik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode cropping pada citra pisang Ambon untuk memastikan objek utama hanya berfokus pada buah tanpa gangguan dari elemen sekitar. Dengan teknik ini, datasheet yang dihasilkan menjadi lebih bersih, seragam, dan terstandarisasi, sehingga lebih mudah digunakan dalam tahap pra-pemrosesan maupun pelatihan model klasifikasi. Kemudian alat yang saya gunakan itu sangat sederhana, namun efektif, yaitu kamera dari telepon genggam atau yang kita bisa sebut HP, sebagai perangkat utama untuk mengambil gambar, dibantu dengan kertas karton putih sebagai latar belakang, agar objek pisang lebih menonjol. Kombinasi HP dan latar putih ini memastikan kualitas citra memiliki kontras yang jelas, serta meminimalisir gangguan visual sehingga hasil datasheet lebih mudah diolah pada tahap segmentasi maupun klasifikasi. Kemudian metode terakhir yaitu prosedur. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis mulai dari pemilihan sampel pisang dengan tingkat kematangan berbeda, yaitu mentah, setengah matang, matang, hingga busuk. Kemudian menata pisang di depan latar putih dan memotret menggunakan HP dari berbagai sudut serta pencahayaan alami. Setelah itu, foto yang terkumpul disimpan dalam folder khusus dengan penamaan file yang sesuai tingkat kematangan. Lalu dilakukan proses cropping agar area gambar hanya terfokus pada objek pisang sehingga data yang dihasilkan lebih rapi, konsisten, dan representatif terhadap kondisi nyata. Kemudian di sini ada desain datasheet. Jadi di sini saya mengambil variabel-variabel setiap paragraf. Yaitu yang pertama variabel ukuran objek. Ukuran objek dalam citra diatur melalui proses cropping agar gambar hanya menampilkan pisang dengan proporsi yang tepat sehingga datasheet lebih seragam, fokus pada bentuk buah, dan meminimalisasi kesalahan saat pelatihan model. Kemudian variabel warna kulit. Warna kulit pisang dibiarkan alami tanpa manipulasi karena menjadi indikator utama kematangan mulai dari hijau atau mentah, kuning atau matang hingga kecoklatan atau hitam yang biasa kita sebut busuk. Sehingga datasheet dapat mempresentasikan kondisi nyata pisang Ambon. Kemudian variabel tekstur kulit. Tekstur kulit pisang dipertahankan apa adanya karena bintik hitam kecil atau bercak gelap yang muncul seiring bertambahnya kematangan merupakan ciri visual penting yang membuat datasheet lebih autentik dan berguna bagi sistem klasifikasi. Variabel tingkat kematangan. Tingkat kematangan dibagi dalam 4 kelas: mentah, setengah matang, matang, dan busuk. Untuk mempresentasikan tahapan konsumsi, pisang Ambon secara jelas sekaligus memudahkan pembangunan model klasifikasi berbasis machine learning. Kemudian contoh datasheet sebelum proses. Di sini saya sebelum proses itu saya memiliki setiap kelas-kelas datasheet yaitu mentah, setengah matang, matang, kemudian busuk. Di sini belum sama sekali saya menggunakan teknik apa-apa, pure ini baru pemotretan. Kemudian saya juga memiliki contoh datasheet setelah praproses. Di sini sudah mengalami namanya teknik cropping. Jadi di sini gambar terlihat lebih jernih, lebih jelas, dan lebih rapi terutama. Kemudian kita masuk ke rencana pemanfaatan datasheet. Datasheet yang terkumpul akan digunakan sebagai data utama untuk melatih dan menguji model klasifikasi tingkat kematangan pisang Ambon dengan machine learning atau deep learning, di mana citra yang telah dikategorikan mentah, setengah matang, matang, busuk menjadi training dan testing data agar sistem mampu mengenali pola visual seperti warna dan tekstur serta dapat dimanfaatkan untuk penelitian lanjutan dalam pertanian digital termasuk aplikasi pendukung keputusan panen dan sistem pemasaran buah yang lebih efisien. Kemudian di sini saya memiliki kendala dan solusinya. Jadi saya memiliki 3 kendala. Kendala saya yang pertama yaitu di pencahayaan. Pencahayaan yang tidak konsisten saat pengambilan gambar membuat warna pisang terlihat berbeda dari kondisi aslinya, sehingga berpotensi menurunkan kualitas datasheet. Dan solusinya, saya menggunakan latar belakang putih dengan pencahayaan alami atau lampu tambahan yang stabil agar kontras warna pisang tetap terjaga. Jadi, saya menggunakan latar belakang putih yaitu menggunakan kertas karton.
Kemudian di kendala yang kedua itu sudut dan posisi objek. Keragaman sudut dan posisi pisang saat dipotret bisa membuat hasil datasheet terlalu bervariasi sehingga menyulitkan proses klasifikasi. Solusinya, saya menempatkan standar pengambilan gambar dengan jarak dan sudut tertentu secara konsisten serta menggunakan teknik cropping agar ukuran objek seragam. Jadi di sini setiap kelas itu saya menggunakan sudut yang konsisten gitu. Jadi di mana saya rekam, di situ saya akan mengambil gambarnya gitu. Setiap sudut yang konsisten. Kemudian kendala yang ketiga yaitu data ganda atau blur. Nah, kemungkinan adanya gambar ganda atau citra blur dapat menurunkan kualitas datasheet dan mengurangi akurasi model. Jadi solusinya, saya melakukan seleksi manual setelah pemotretan untuk memastikan hanya citra yang jelas, unik dan representatif yang masuk ke datasheet akhir. Jadi saya di sini melakukan seleksi manual dari data-data yang ganda, kemudian ngeblur itu saya hapus semua. Saya ganti dengan data-data yang lebih jelas. Kemudian kontribusi project. Project pengumpulan datasheet klasifikasi tingkat kematangan pisang Ambon berkontribusi penting dalam bidang akademik sebagai dasar penelitian lanjutan di image processing, machine learning, dan deep learning, serta dalam penerapan teknologi pertanian berbasis digital dengan mendukung integrasi IoT seperti kamera otomatis atau sistem monitoring panen, sehingga dapat membantu petani mengurangi subjektivitas penilaian, meningkatkan efisiensi distribusi, meminimalkan kerugian dan mendorong terwujudnya smart farming yang modern dan berkelanjutan terutama di Indonesia. Kemudian langkah setelah data terkumpul. Di sini saya mengambil tiga poin penting dari 3 paragraf, yaitu poin pertama atau di paragraf pertama penyimpanan dan penamaan file. Langkah awal prapemrosesan adalah penyimpanan dan penamaan file secara terstruktur di mana setiap foto dikelompokkan dalam folder sesuai kelas kematangan, yaitu mentah, setengah matang, matang, busuk, serta diberi nama dengan format kelas dan nomor urut sehingga datasheet lebih rapi, mudah diidentifikasi dan mempermudah proses analis maupun pelatihan model. Jadi di setiap kelas itu, contoh di kelas sama aja ya, kelas sebelum dan sesudah proses-prosesan, itu di kelas, contoh di kelas busuk gitu, itu tuh saya kasih nama di gambar pertama, contoh busuk 1 JPEG, kemudian di gambar kedua busuk 2 JPEG, tuh penjelasannya. Kemudian di paragraf kedua yaitu cropping gambar, yaitu memastikan fokus hanya pada objek utama yaitu pisang Ambon sambil menghilangkan area berlebih seperti latar belakang. Dengan cara ini ukuran citra menjadi lebih seragam dan pola visual pisang terlihat lebih jelas, sehingga sistem komputer lebih mudah mengenali ciri-ciri penting tanpa terganggu elemen yang tidak relevan. Kemudian poin yang ketiga atau di paragraf yang ketiga, praproses dilakukan agar datasheet benar-benar bersih, rapi dan konsisten, karena data yang tidak teratur dapat membuat sistem klasifikasi salah mengenali objek dan menurunkan akurasi. Melalui penamaan file yang sistematis serta cropping yang tepat, datasheet menjadi lebih siap digunakan, mudah diorganisir, dan hasil analis maupun model klasifikasi yang bangun dalam lebih akurat serta dapat dipercaya. Kemudian ini adalah lampiran Google Drive yang bisa kalian akses, atau kalian yang menonton ini bisa mengakses data sheet dari klasifikasi pisang saya, yaitu pisang Ambon. Kemudian saya akhiri, mungkin segini saja penjelasan presentasi saya. Jika kurang jelas atau penjelasan saya kurang tepat, saya minta maaf. Di sini juga saya masih belajar. Mungkin segitu saja penjelasan dari presentasi saya. Saya akhiri, dan selamat siang semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan.